Hai teman-teman semua, apa kabar kalian semua? Aku harap semoga kalian semua baik-baik aja. Dan kali ini aku senang banget kita bisa ketemu lagi di video baru walaupun gak secara langsung. Tapi setidaknya aku berharap semoga video ini bisa menemani dan mengisi waktu kalian di rumah aja. Nah, jadi di video kali ini aku coba sesuatu yang baru yang bisa kalian nonton, yaitu kita akan ngebahas 9 makhluk mitologi yang namanya jarang didengar tapi lumayan bikin kita merinding. Di setiap negara pasti memiliki kisah makhluk mitologi yang bertahan dari generasi ke generasi. Sebagian masyarakat mungkin hanya menganggapnya sebagai mitos belaka dan sebagiannya lagi juga mempercayainya. Nah, berikut ada beberapa makhluk mitologi lain yang kurang terkenal tapi juga lumayan mengerikan. Oke teman-teman, tanpa basa-basi kita langsung aja ngebahas yang pertama, yaitu ada Jorogumo. Berdasarkan cerita masyarakat Jepang, Jorogumo ini sudah ada sejak 400 tahun yang lalu. Nah teman-teman, Jorogumo ini dia tuh manusia, separuh laba-laba. Tapi dia itu untuk memanipulasi korbannya, dia tuh merubah dirinya jadi wanita yang cantik. Dia rubah dirinya jadi wanita cantik, lalu dia menggoda laki-laki tampan. Jadi dia ini milih-milih, kayaknya laki-laki jelek dia nggak godain. Lalu setelah dia godain laki-laki tampan, dia bungkuslah ini korbannya ini dengan jaring laba-laba. Setelah itu kemudian dia makan korbannya ini. Banyak juga orang-orang yang bilang kalau mau lihat wujud aslinya si Jorogumo, kamu bisa kasih lihat cermin ke dia. Jadi kalau kamu lihat cermin ke dia, kamu bisa ngeliat tuh wujud aslinya. Jorogumo juga kebal terhadap racun. Mereka biasanya tinggal di dekat gua, hutan, dan juga rumah-rumah kosong yang dekat dengan kota. Jadi lebih mudah nih ketemu mangsanya. Nah, mereka ini juga memiliki kecerdasan, tapi mereka tuh cerdasnya itu licik gitu. Nah, mereka juga menganggap manusia itu adalah sebagai mangsa mereka. Berikutnya yang kedua ada Mananggal. Mananggal ini adalah cerita rakyat dari Filipina. Dia ini memiliki wujud seperti vampir tapi lebih menakutkan. Mananggal ini digambarkan seperti wanita biasa, tetapi dia bisa memutuskan badan bagian atasnya. Nah, dia juga memiliki sayap seperti kelelawar dan sayap ini berfungsi untuk mencari mangsanya. Konon Mananggal ini memangsa wanita hamil yang berada di rumah. Dengan lidahnya yang panjang, dia bisa menghisap darah, janin, jantung dari korbannya. Nah teman-teman, ketika si Mananggal ini memangsa korbannya kan tubuhnya ditinggalin karena bagian atas doang yang dia bawa. Nah di saat itulah orang-orang mencari badannya ini untuk dikasih garam sama bawang putih, karena itu adalah titik lemahnya dia. Nah kalau misalnya tubuhnya kita kenain sinar matahari pun dia akan mati. Lanjut yang ketiga ada La Llorona. Kalian tahu nggak sih film Mama tahun 2013? Pernah nonton nggak? Atau mungkin ada yang tahu dengan film The Curse of Weeping Woman tahun 2019? Karena hantu di film tadi itu terinspirasi dari makhluk mitologi yang berikut ini. Makhluk ini tuh sebelumnya adalah seorang ibu yang membunuh anak-anaknya di sungai Meksiko dalam upaya pembalasan dendam terhadap suaminya. Nah, karena dia bunuh diri, karena dia juga ngebunuh anak-anaknya karena dendam sama suaminya. Jadi arwahnya dia ini gentayangan, tapi sambil arwahnya gentayangan dia juga ada nyebut kata seperti ini. I miss hijos, yang artinya adalah oh anak-anakku. Legenda ini pun jadi peringatan bagi anak-anak yang berada di sana. Jadi setiap kalau hari udah malam, udah sore gitu, anak-anaknya disuruh masuk, nggak boleh main lagi di luar. Karena kalau misalkan mereka masih tetap main di luar di hari gelap, maka mereka akan diculik sama si hantu makhluk ini dan akan dibunuh lah ya, ditenggelamkan juga di sungai Meksiko. Lanjut yang keempat ada Wendigo atau Windigo. Nah makhluk ini tuh setengah binatang yang berasal dari legenda suku Indian Amerika. Nah seseorang bisa menjadi Windigo atau Wendigo ini kalau misalnya dia melakukan praktek kanibalisme. Orang yang memiliki roh setan binatang dalam dirinya maka bisa merubah dirinya itu menjadi seorang yang kanibalisme dan memangsa manusia.
Wendigo ini juga digambarkan seperti seekor anjing besar dan erat sekali dengan musim dingin, tempat dingin, daerah bagian utara. Nah teman-teman, makhluk ini merupakan perwujudan dari bentuk keserakahan dan juga kerakusan yang menempati daerah pegunungan dan juga perdesaan yang dekat dengan hutan. Oke, kita lanjut yang kelima, ada Roku Rokubi. Nah, Roku Rokubi ini merupakan makhluk mitos asal Jepang. Dia juga perwujudannya tuh seperti wanita biasa yang cantik, ya kan? Itu di siang hari, tapi di malam hari dia akan merubah dirinya menjadi makhluk yang lumayan menyeramkan karena lehernya ini jadi panjang dan dia menghisap darah dan terkadang juga memakan korbannya. Menurut legenda, Roku Rokubi ini sebelumnya adalah orang biasa, tapi dia ini melanggar sesuatu ajaran Buddha. Jadi dia ini dikutuk menjadi makhluk yang mengerikan dengan leher yang panjang. Pada umumnya hantu ini tuh menampakkan dirinya kepada orang-orang tertentu seperti pemabuk, penipu, orang yang lagi tidur, dan juga orang-orang yang buta. Yang lebih anehnya lagi, Roku Rokubi ini bahkan nggak tahu identitas aslinya gitu loh. Jadi di siang hari dia seperti manusia biasa, di malam hari ketika dia memanjangkan lehernya mencari mangsa, di saat dia tidur itu tuh dia beranggapan kalau dia tuh hanya mimpi ketika dia berubah wujud. Untuk yang keenam ada La Gegua, ada juga La Cegua. Aku nggak tahu namanya yang bener yang mana. Jadi La Cegua ini berkepala, perwujudannya tuh seperti, badannya tuh seperti orang biasa, wanita biasa, tapi kepalanya seperti kerangka kuda. Nah, La Gegua ini menggodai para pemabuk dan juga lelaki hidung belang. Biasanya dia berwujud seperti wanita cantik dan juga seksi, sehingga mereka tergoda, dan setelah itu dia menampakkan wujud aslinya serta mengatakan kata-kata yang mengerikan kepada korbannya, sehingga korbannya ini merasa begitu ketakutan. Untuk yang ketujuh adalah Mano Peluda. Legenda asal Meksiko, La Mano Peluda atau tangan berbulu ini adalah milik seorang pria yang terbunuh pada saat Inkuisisi di Meksiko. Tubuh pria ini dipotong-potong lalu dikuburkan di pemakaman tua suku Indian. Nah, cerita ini tuh cukup menyeramkan buat anak-anak ya teman-teman, karena jadi yang dimakamkan itu kan tubuhnya, tapi tersisa tangannya yang masih hidup. Nah, tangannya ini tuh bersembunyi di kegelapan di bawah ranjang. Jadi kalau ada anak-anak yang nakal, katanya bakalan ditarik ke ranjang dan menghilang. Selanjutnya yang ke-8 ada Bubak. Bubak ini merupakan cerita rakyat Ceko yang memiliki perwujudan seperti orang-orangan sawah. Nah, dia ini juga bisa nangis seperti suara anak bayi, tapi itu merupakan umpan untuk korbannya untuk bisa mendekati dia, dan setelah itu membawa korbannya kepada kematian. Yang terakhir, yang ke-9 adalah Bake Kujira. Bake Kujira atau paus hantu merupakan perwujudan seperti kerangka paus yang besar, biasanya ditemani oleh burung-burung dan juga ikan-ikan yang aneh. Bake Kujira ini biasanya muncul ketika malam-malam hujan di daerah perbukitan pesisir Jepang. Nah, bagi para nelayan, berhati-hati dan bersiap aja kalau misalnya udah ketemu sama si Bake Kujira ini, karena biasanya diiringi dengan burung-burung dan ikan-ikan yang aneh-aneh tadi. Mereka biasanya akan mengkutuk orang-orang yang bisa melihat mereka dengan kutukan yang menyeramkan seperti kelaparan, kebakaran, pokoknya hal-hal buruk lah yang bisa terjadi ke mereka di desa mereka gitu. Menyeramkan banget. Nah teman-teman, gimana menurut kalian tentang 9 mitos makhluk yang gak terkenal tapi lumayan menyeramkan itu? Komen di bawah mana yang paling serem di antara 9 makhluk itu. Nah teman-teman, jangan lupa komen di bawah apakah pembahasan kita kali ini lumayan seru. Kalau misalnya seru, apa yang akan aku bahas selanjutnya boleh di komen di bawah. Dan karena ini merupakan konten baru yang rada-rada horor ya, dan aku sengaja banget buat konten kali ini tuh malam-malam, sampai sekarang udah jam 11.23 berapa gitu. Aku udah capek juga, mau tidur, mau istirahat. Dan semoga kalian suka video ini. Jangan lupa klik like-nya,
yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe dan klik notifikasi on untuk bisa lihat video baru dari aku dan support channel ini jadi lebih baik. Thank you, thanks for watching this video. Bye.